gue dalam metro bang. Itu kalian lagi macet, posisi yang megang bere gue doang. Sampai supirnya gue saking paniknya gue bilang, Pir jalan Pir, kalau gue batuk. Dia apa yang ngomong kayak gitu ya, sampai gue di Pancoran ya kan, kena ketinggalan. Menurut lu pribadi nih, Lai, sensasinya lebih berasa di mana, Lai? Ya kalau sensasi, kalau lebih capek di darat sebenarnya kalau berantem. Kalau kereta kan istilah kan satu tempat doang, kereta lagi jalan ya kan, atau kereta berhenti stasiun. Ya itu capeknya kalau di darat, kalau ini pas istilahnya lo tidak polisi, kalau nggak lo dibawa sama musuh, itu mungkin capek. Sensasinya. Ini kalau lebih enak, kalau lebih lama ributnya itu di darat. Di darat ya? Di darat itu lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang syahdu ini gue masih bisa bersilaturahmi nih ke rumah Bro Silai. Saya Bro Silai, ya gak? Yang dimana beliau mempunyai cerita unik semasa sekolahnya dulu, karena beliau sempat sekolah di dua nama yang menjadi sekolah yang bisa dikatakan punya cerita di jalur, Kampung Jawa dan juga Israel. Sebelumnya juga gue mau mengingatkan bahwasanya ini hanya cerita masa lalu, kita hanya bernostalgia yang tidak patut untuk ditiru lah ya. Bener. Dan juga bukan sebagai bahan buat wah nanti gue ini nih, bukan. Intinya jangan sampai ditiru lah, karena ini kita cuma berbagi cerita di masa lalu. History lah ya. History, betul sekali lah. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung tanya-tanya dengan Bung Silai. Lai, gimana kabar? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa nih, Lai? Ya kerja aja sih. Kerja ya? Udah berkeluarga, Lai? Alhamdulillah. Udah. Sudah. Anak udah 2. Buset, banyakan lu, Lai. Kirim-kirim lah. Kalau ada kasih dong. Oke, Lai, gue kan sering manggil lu Silai nih, tapi jujur gue belum tahu nama asli lu siapa nih. Rizky Ardian. Rizky Ardian. Sekolah di Kampung Jawa, lu basis mana nih, Lai? 700. Lai, di angkatan lu kalau boleh tahu berapa banyak anak 700? Banyak sebenarnya bang. Banyak. Ada sekitar 20 orang lebih. 20 orang. Kelas 1 doang? Kelas 1 itu. Cuma yang aktif di jalur? Ya bisa kehitung lah. 6, 7 sampai 8 orang lah. 6, 7 sampai 10 mungkin ya? Enggak nyampe. Yang aktif segitu. Yang aktif ya? Iya. Nah, Lai, lu sendiri tahu Kampung Jawa itu dari mana? Dari saudara si Yoga. Jadi dimasukin gue Kampung Jawa, awalnya gue nggak ada niat masuk STM. Niat itu masuk SMA. Ya, karena dia ngajak, ya udah telanjur gue jalanin. Telanjur. Sempet kecele juga ketika memilih jurusan. Iya. Kecelenya gimana tuh kecelenya tuh? Ya gue pikir kan mesin itu kan mesin otomotif ya. Iya. Nggak tuh mesin bubut. Buat baut. Ngikir ya. Iya ngikir. Aduh. Di zaman lu itu, lu sendiri lah ketika lu masuk itu, lu sempat ngalami penataran juga apa enggak? Kalau penataran sih enggak kayaknya. Enggak pernah. Paling kalau disuruh ribut di depan gitu sering. Secara keseluruhan 700 dari lu kelas 1 nih ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 berapa banyak yang aktif? 10 sampai 11 orang lah. 10 sampai 11 orang. Dikit juga sih. Itu pun ada yang jarang-jarang. Ada yang jarang-jarang ya? Iya. Enggak semuanya ada semua. 10 sampai 11-nya paling ya 7 orang lah, 8 orang. Jadi memang benar-benar bisa kehitung jari ya? Iya, bahkan ada
Ya perempuan juga lah. Kayak gue kenal tuh sama perempuan. Pemalas. Aduh, mau kirim salam lah buat beliau lah. Ya sehat-sehat terus lah Pemala. Pemala semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kapan kita bisa silaturahmi nih ya? Iya, ngobrol bareng-bareng kita. Yo, udah lama nggak ketemu juga. Nah, Lai, lanjut Lai. Kelas 1 nih Lai. Lu kan 700 kan trayeknya panjang lah ya. Di angkatan di era lu tuh 700 itu bisa dikatakan darat dan keretanya hidup lah. Iya. Lalu apa sih yang membuat lu tertarik di 700 itu? Ya mungkin anak-anaknya solid. Yang pertama ya asik aja lah awalnya lah. Berkata satu jiwa lah kita lah istilahnya di situ. Makanya ada masa pencocokan di situ, yang dijalanin aja di situ. Sepanjang lu kelas 1 lah, lu disuguhkan pemandangan, ya namanya gimana ya, STM tuh ya. Ya kita nggak munafik sih, bahwasanya STM di Jakarta itu, apalagi yang notabene kita anak basis nih. Iya. Tawuran pertama begitu lu masuk di Kampung Jawa tuh di mana lah? Tawuran pertama itu di Kampung Jawa itu awalnya di Kebon Jeruk situ. Kebon Jeruk dekat Kompas. Oh iya, dekat Kompas. Iya, teman anak Bonjer. Tuh gimana kejadian pertama itu? Disuruh sama senior Bang Dadan, nggak salah namanya deh. Ya disuruh bentrokin Bonjer. Lu berapa orang? Awal-awal gue kaget di situ. Karena yang disiram pakai air keras. Lu disiram? Iya. Gue cabut di situ. Ya anak-anak cabut kena tatar di situ. Kena tatar deh tuh lu. Iya. Enggak, dari pihak lu berapa banyak waktu itu? Pertama kali yang baru kelihatan itu 10 orang ya. 10 orang? 10 orang gue dibarisin tuh. Nah itu anak Bonjernya berapa banyak? Kalau Bonjer mah pelajarnya mah dikit. Baju bebas yang banyak. Baju bebasnya? Iya. Tapi pas bentrok tuh sempat dempet atau gimana ya? Sempat dempet, pas disiram air keras udah pada cabut anak-anak. Itu gue kaget, baru kelas 1 ribut di darat begitu mana STM. Pengalaman lu tuh pertama? Pengalaman pertama itu. Justru tapi pengalaman pertama gue itu dibetak sama alumni DKI. Dibetak lu lah? Gue kelas 1 masih pakai putih biru ya, SMP ya. Lu dibetak di mana tuh? Sebelum Kompas. Naik ke atas 2 itu. Lu naik turun dari atas 2? Yang gue kenal alumninya namanya Gendol. Jadi gimana tuh kejadiannya tuh? Jadi pagi-pagi gue berangkat sekolah itu, gue nggak tahu, gue pikir tuh anak Kampung Jawa ya kan STM mana, nggak tuh DKI. Gue pedimop yang dikenalin saudara gue si Yoga. Gue nya aman, si Yoganya nggak aman. Kagak aman. Kena pukulan. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apain, cuman dibetak doang. Lu dibetak? Iya. Lu dibandain? Dibandain sih enggak, cuman duit doang. Cuman duit doang, alhamdulillah di situ. Nggak ada apa-apain. Ya besoknya gue tau, STM begini. Lu baru tahu dah tuh dunia STM. STM begini loh. Kan beda kalau di zaman SMP kan ya. Iya. SMP kan kalau rame-rame baru kita tempur. Ya kan, kalau STM kan nggak peduli, lo sendiri lo disikat. Kayak gitu, lo lengah lo disikat. Lengah lo kena deh lo. Iya. Nah, setelah pasca kejadian Bonjer tuh lah, lu dapet shock terapi dong. Iya. Lantas apa nih yang membuat lu semangat untuk terus ngebasis? Apa setelah dari situ lu mental lu tuh jatuh tuh lah? Enggak. Besok gue harus menang. Gue gak mau kena gamparan lagi. Emang pernah digampar? Digampar itu. Digampar lah. Setelah lu kalah itu? Setelah kalah itu jadi pelajaran buat gue. Di bawah sih itu hal memalukan. Ya, makanya wajar lah buat dia mah STM. Iya. Mungkin kalau anak-anak yang mentalnya jatuh ya udah. Setelah dari situ ya. Gitu. Mungkin nggak ngebasis lagi atau mencabut-cabutan. Iya. Lu sendiri kalau boleh tahu nih Lai, di zaman lu kan yang tadi lu bilang 10 orang tuh Lai. Kan ada dua jalur nih, kereta
terus darat juga. Sama darat ya. Lu lebih intens di mana, Lay? Kereta. 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 Kalau bicara resiko, Ya besaran kereta sih. Risikonya. pernah bentrok di kereta? Banyak pernah lagi sering. Sering. Sama anak mana tuh, Lay? Yep. Ya rutin DKI KG. DKI KG. Sama KG. Biasanya lu kalau bentrok daerah mana tuh, Lay? Biasanya kan kereta banyak nih stasiunnya ya. Titik-titiknya biasanya kalau anak Jawa di mana, anak DKI gimana atau anak mana gitu. Ya biasanya kan kalau DKI itu kan dia di Mangga Besar sama Captun ya. Tapi kalau Jawa dia sama Juanjik di Sawah Besar. Nongkrongnya. Captun juga ada, Lay? Captun ada. Ada. Jadi kejadian lu ribut sama DKI itu biasanya di beberapa stasiun atau sampai mana gitu? Ya paling dari Gondang Dia, Cikini, Manggarai, terakhir Tebet. Terakhir Tebet. Ya karena kan rumah kan nggak terlalu jauh dari Tebet. Ada kejadian parah waktu di kereta lu ribut? Kejadian parah itu waktu lu kelas 1 nih? Sebenarnya sih sering ya, cuman yang nggak bisa dilupain itu ketika lu turun di Manggarai, kereta ngetem lama, ya tahu ada kereta lagi. Itu ngetem lama juga. Di situ gue bentrok DKI KG di sini, Jawa sama Captun. Itu gue ribut di bawah juga, sama ribut yang di gerbong juga. Berarti benar-benar banyak tuh saat itu. Lama itu ributnya. Lama itu ributnya. Masa sama-sama rame. Iya. Ya kalau jauh berapa sih? Captun yang rame, bikin rame. Itu lama lah ya berarti. Lama itu bang ributnya. Ya buyarnya sama PKD. Sama PKD. Lu sempat pindah gerbong juga, sampai sempat pindah gerbong ya katanya ya. Bener gak sih? Wah, naik-naikan bang itu bang. Lu sampai naik. Ini naik turun lagi. Apa capek gitu berantem gitu. Ya udah-udahan ya sama PKD. Sama PKD diusir ya? Ya berkata sapam kereta lah ya. Iya. Itu gokil juga ya. Aduh. Parah itu. Nah lantas di lu kelas 1 itu budut kan juga biasa ada anak keretanya? Ada, cuman say hello aja sih. Maksud saya hello gimana nih? Ya dia nggak berani teriak. Nah, mungkin dia nggak mau nyari gara-gara juga, mana Jawa juga dia kan berarti mau sekolah atau gimana kan. Pagi-pagi ketemu ya biasa aja ya, seolah-olah lo gue lo teriak ya pasti karena anak sikat mereka. Tapi pernah terjadi bentrok dengan budut? Nggak pernah paling di daratnya doang sering. Di daratnya ketika anak-anak pengen kejan ke darat nyari anak budut pasti bentrok, kadang mau budut kadang mau tagih sama PSTM darat lah. Nah bicara darat juga nih, di darat itu kan artinya lu lebih intens dengan sekolah budut dan sekolah yang lain-lain nih. Iya. Pernah terjadi bentrok dengan budut? Pernah. Di depan sekolahnya. Depan sekolahnya? Bukan depan sekolahnya sih, halte jatuhnya. Di halte mana nih? Halte Budi Utomo masalah. Di situ. Di situnya bentroknya. Lu berapa orang waktu itu? 6 orang lah. 6 orang. Awal iseng. Budut bubaran kapan lagi ya kan? Kata gue diikutin oke mau gua banyak banget masalahnya. Gue bilang cabut. Gue bilang nggak kuat, gue bilang ngap. Lu 6 orang itu iseng-iseng, maksudnya iseng-iseng nekat lo? Ya kalau namanya dulu angkat-angkatan gue nggak mau anggap serius ya, dianggapnya ya permainan aja gitu. Maksudnya permainan dalam artian apa nih lah ini? Gila, lu kan nganterin nyawa. Itu gimana ya? Ya nggak terlalu dianggap serius lah. Istilahnya lo ada nama basis lo di jalur ya udah. Artinya di situ juga lu gini ya, membuktikan bahwasanya 700 daratnya juga ada nih. Iya. Bahkan anak muda juga nyari anak 700. Nah lah itu kan lu
nyamperin Budut yang notabene-nya lu apalagi sampai ke depan sekolahnya tuh. Itu Iya. posisinya emang bener depan sekolah atau gimana tuh? Apa di mananya dia? Itu di seberang halte Budi Utomonya. Hmm. Ketika di bubaran, ya gue juga nggak tahu gitu di bubaran. Ya gue turunin, gue jadiin aja sama anak-anak. Gue mau dijabanin. Iya. Ya dengan akhirnya kan cuma Mundur lu. kagak ada BR lah. Nggak ada BR. Cuma kopel, gear. Namanya baru-baru kelas 1. Kita apa sih senjatanya? Iya. Cabut dong lu ya. Cabut. Cabut gue di situ. Kalau dari masa rame, kalau gue cabut enggak, gue bilang. Iya. Selain lu ribut dengan Budut, ketika di darat lu seringnya ketemu sekolah mana lagi tuh, Lai? Karyaguna, Israel, 6KR. Cuma yang gue bentrokin itu KR mungkin ya ada yang kenal lah ya, makanya kita sering ngelos sama KR. Sama Israel kita juga ngelos. Saya ributin sama Karyaguna. Karyaguna. Iya. Biasanya ketemu di mana tuh? Kelor. Kandangan dia itu. Oh, kandangnya dia? Iya. Maksudnya bisa dikatakan kandang itu dari gimana tuh, Lai? Ya warga situ emang sekolahnya. Anak Matraman, Bonpal ya? Iya. Yang ada Kampung Melayu. Banyak berarti itu ya? Lah sementara lu kan bicaranya kan lu tuh tadi lu bilang lu nggak nyampe 10 juga jarang. Iya. Ya pokoknya ya dibikin seru aja bang. Nah serunya kayak gimana nih? Ya namanya jalan kita mesti tempur dulu. Menang kalah itu belakangan. Tapi ketika lu bentrok dengan KG itu gimana tuh? Pernah chaos parah pernah? Kalau chaos parah pernah kejadian itu di Kelor. Di Kelor? Iya. Itu lagi gabung sama anak Tubun kalau nggak salah. Iya. Wah parah habis chaos habis anak KG banyak kena itu. Itu gimana tuh kronologisnya? Jadi kejadiannya gue awal-awal gue nongkrong dulu di dalam Bonpal, tau ada yang ngelingin mungkin bocah. Wih kagak rame. Oh. Ya akhirnya gue kuat gue, masanya udah. Ada kawan gue juga situ si Bojes. Anak basis luar. Iya. Ngalong. Anak ngalong. Oh. Ya dia sempat kena. Ketika gue tempur ada yang kena nih. Oh. Saya si Bojes. Aduh. Enggak itu gimana? Rapat gak lu ribut itu? Rapat sih. Rapat Ributnya. Sampai siram-siramannya keras. Jumlah personil? Wah, banyakan kaki bang daripada Jawa Tubun masnya segimana sih sama Jawa? Berapa banyak tuh lu? Paling gue dihitung-hitung rame 20 orang. 20 orang. Serame-ramenya itu 20 orang. Lah dari KG-nya? Satu sekolahan. Mungkin itu kelas 1 kelas 2 kali ya. Ya masnya segitulah. Chaos parah tuh ya. Sekitar 100 orang lebih lah. Aduh. Tapi sih di situ sih kita udah pada pede ya. PD-nya dalam artian seperti apa nilainya? Ya namanya di jalur ya berarti kita udah berani ngadepin musuhnya. Kalau bicara soal jumlah kan ya kan? 20. Iya. Apa yang membuat lu pede? Jauh ya. Jauh lah. Jadi kalau bulat pede sih ya anak-anaknya kompak lah. Apalagi kita sama anak Tubun itu solid. Banyak begitu. Wah, kelas habis kaki di situ. Banyak yang kena juga dia. Banyak. Sementara dari lu berapa? Ada korban? Selain Bojes, ada juga? Ya, paling kena batu-batu lah. Nggak ada kena sajam. Dia justru banyak. Banyak dia kena? Banyak yang kena. Dulu juga pernah kejadian waktu gue di kelas 1 itu. Ya, namanya gak baru ya. Gue berpikir gue harus dapat nama. Tapi gimana caranya gue mesti bagi tuh musuh. Jadi kelas 1 itu gue Sabtu masuk, gue pakai pakaian pramuka. Nah di situ ada basis luar juga. Anak-anak 204, si Aput, anak Blok M, si Raja, terus si Trisno juga ada.
Ya ketika itu gue sampai di Manggarai, KG masuk nih. Ya kan, jadi nggak tahu kalau pakaian pramuka itu anak kampung Jawa. Dia masuk dengan PD-nya, dia ngemop anak yang abu-abu lah ya. Ada beberapa kayak si Raja apa kan, dia ngemop ya kan. Ya gue maju di situ. Gue bilang, lu baris, lu diem aja anak SMP. Lu dibilang gitu? Dia nggak tahu tuh lu anak Jawa ya? Dia nggak tahu. Karena lu pakai pramuka. Kalau gue pakai pramuka, lu diem aja di mana SMP. Jadi ketika itu, lu banyak omong, baris lu. Hati Kojek, kelamaan lah, diberi sama Kojek. Di situ gue gelar. Yang megang bayar posisi gue doang di situ megang golok. Di situ ya namanya ya setan lah ya. Gue ya nyesel juga sih sebenarnya sih. Nah di situ kan banyak kaget tepar di situ. Ya kan, tapi gue juga nggak tahu ada anak kampung Jawa si Bang Tisno. Dia jatuh dirawat di Cipto. Dari jauh juga ada korban tuh ya? Ada korban, nggak taunya. Gue dibilang rapat di tengah. Gue dibilang begitu. Nggak taunya, gue nggak tahu dia ngelamun atau ngelamunin apaan ya kan. Anak-anak bentrok. Terus ya kan kereta udah nyampe jalan, udah nyampe Tebet, udah ngecerita, wah ada yang jatuh. Siapa anak Jawa? Tisno. Sampai senior gue si Arab nyamperin ke Cipto. Sampai di situ ada polisi, si Arab ditahan seharian. Buset. Gue juga nggak tahu kalau si Arab itu ditahan. Anak kelas 3 gue itu. Semenjak itu, pas kejadian itu ya, guru KG nyamperin tuh ke Jawa. Dibalikin sama guru kita. Bapak ngapain ribut sama anak kita kan setan semua. Buset. Nah guru kita tuh nggak tahu tuh, guru pembina kita ya. Kalau si Tisno itu jatuh, tapi setelah mengetahui barulah diusut. Nih sampai aja anak kelas 1 nih. Ya kan di situ pembina itu, guru pembina dia masuk ke kelas ya kan, dia nyari kan siapa yang ada 700 gitu ya kan. Ya karena mungkin sebelum zaman gue 700 sempat redup kali ya. Nah, yang gue dengar sempat redup sih Bang. Siapa gue sampai keringat dingin, untung nggak ada yang bocor. Di situ lah gue aman tuh ya. Iya, cuman ya gue titip salam aja lah sama keluarganya Bang Trisno lah. Nah, semoga dia sehat-sehat aja. Amin. Nah, saat kejadian itu, pasca kejadian itu udah mulai tahu nih lah ini ya, sekolah-sekolah lain bahwasanya ini 700 hidup lagi nih. Iya, bangkit lagi. Semestinya yang pendobraknya itu Bang Arab. Septian panggilannya Gembel. Iya. Sama Bang Bayu. Ya, kita sapa dulu beliau nih, Lai. Iya. Rap, bye. Mampirlah kapan-kapan kita ngopi-ngopi ya. Nah, lanjut Lai. Itu kan lu kejadian chaos parah tuh di Manggarai itu, Lai. Aduh, parah itu Bang. Parah ya. Bahkan setelah kejadian itu, gue nyamperin mana anak ke Manggarai buat nyariin si Trisno. Lah nggak tahu ini nggak ada di situ posisinya. Nah gue balik lagi ke Tebet, nggak tahu anak AG nyamperin. Sampai gue di situ ada perdebatan kecil ya anak-anak. Wah sedebat gimana? Soalnya lambangnya begini. Nah lambangnya begini, gue pikir kan 6KR kalau begini Bang. 6 ini kan 6KR ya kan. Wah KR, bego KR libur. Satu kaget. Udah bentrok di situ gue. Bentrok lagi di situ. Ya bentrok. Akhirnya pecah sama warga. Tapi gue diudak-udak sama alumninya nih. Jadi gue kebagi 2. Sama si Kojek lari ke gudang peluru. Gue naik ke metro. Tapi itu sakti juga si Alul ya. Ketika gue naik metro, alumni KG mau naik, mau nyabit batu, ditonjok tuh batu. Sama Alul tuh CS gue. Gue juga itu banget. Alul ya. Di Alul tuh apa kabar tuh. Nah terus lu kan setelah batu ditonjok tuh sama Alul, lu lari kemana itu? Ya gue dalam metro Bang. Itu keadaan lagi macet. Posisi yang megang bere gue doang. Sampai supirnya gue saking paniknya gue bilang, Pir jalan Pir.
Kalau nggak gue bacok loh. Dia apa yang ngebut kayak gitu tuh, kan? Sampai gue di Pancoran nih kan, kena ketinggalan. Apa naik ojek Nyusul. sampai gue mau pelalung nih loh. Bukan bang, bukan gue kena Ketinggalan. Ya disitulah kita buat honor pertama kali ya di kereta di situ. Dan di situ pun ya mulai terdengar tuh ya. Ya sampai terdengar lah. Sama anak DKI, mana KG apa ya terdengar banyak yang kena juga. Ya gue juga merasa dosa juga ya. Sebenarnya gue juga nggak mau begitu. Mungkin keadaan di jalur ya mau gimana bang? Iya, karena mungkin saat itu memang ya kita tidak tahu ya. Hanya mungkin karena apa ya? Gengsi dan tradisi dari yang sebelumnya mungkin gitu lah ya. Mungkin kita adu gengsi sama ya sekolah-sekolah lain lah. Masalah jalur ya kan, masalah beringasnya gimana ya kan. Ya cuman sekali lagi saya ingatkan ini cuma kita bernostalgia aja di masa lalu dan bukan berarti ini untuk ditiru di kemudian hari lah ya. Yeah. Nah, lanjut nih Lais. Setelah kejadian lu dengan sekolah KG itu, artinya kan lu sudah mulai mengenal lah beberapa jalur-jalur yang rawa. Itu kan di kereta, di darat pun juga nih. Bicara intensitas ketika di kereta dan di darat, kalau menurut lu pribadi nih, Lai, sensasinya lebih berasa di mana, Lai? Ya kalau sensasi kalau lebih capek di darat sebenarnya kalau berantem. Kalau di kereta kan istilah kan satu tempat doang, kereta lagi jalan ya kan, atau kereta berhenti stasiun. Ya itu capeknya kalau di darat dua kali lipat, istilahnya lo diudah polisi, kalau nggak lo jebol sama musuh, itu bikin capek. Sensasinya. Cuma kalau lebih enak, kalau lebih lama dibuatnya itu di darat. Di darat ya? Di darat itu lebih seru. Pernah ada kejadian bentrok juga nih di darat selain lo ketika nyamperin sekolah Budut? Kalau setelah nyampe di Budut ya kita nongkrong aja sih biasa. Ya paling keluar ngiter nggak ada musuh ya balik. Ya kan besokannya naik kereta bentrok lagi sama DKI. Ya jadi rutinitas aja sih sebenarnya. Sama DKI kalau di kereta? Sama DKI sama KG. Buset. Sampai kita pernah di Manggarai dikepung DKI sama KG itu. Udah kita jaga pintu aja. Jaga pintu jangan sampai masuk kita kering. Habis banyak lah dia. Aduh, jangan ditanya deh kalau DKI sama KG. Kalau kita kan ketolong ini kan masanya captun. Captun itu kan masanya kan banyak. Iya. Ya paling seberapa sih? Ya kan. Ya cuma kalau masalah nyali ya jangan ditanya anak Jawa. Nah itu yang ketika lu sudah berjaga-jaga di tengah itu sempat terjadi gesekan tuh. Jaga-jaga tengah? Yang lu bilang tadi kan lu berangkat dengan captun tuh ya. KG sementara KG DKI itu. Nah, kan itu lagi dikepung di tengah-tengah itu posisi Jawa doang itu. Itu berapa orang? 6 orang sampai masalah gue masing-masing jaga di pintu jangan sampai ada masuk kanan kiri. Gue masuk kering ini anak-anak. Situ pokoknya tiap hari rutinitas ya begitu. Di kereta tuh. Kalau kita pengen jabanin. Kalau kita lagi males, yaudah kita tahan di pintu aja. Kayak gitu ya. Kayak gitu aja. Kalau boleh tahu nih, Lai, jalur kereta mana aja sih nih? Di angkatan lu mentok sampai mana, Lai? Ya kalau gue sih karena gue orang pusat ya. Iya. Sebenarnya gue kan naik patas 2 kan juga nyampe. Ya karena gue suka orang yang berpetualang. Ya gue ikut 700 kereta. Ya paling gue sampai Depok. Ya kan gue nggak nyampe Bojong, nggak nyampe Bogor, udah mentok Depok ya. Nah zaman gue itu. Bicara Depok nih lah ya, artinya kan dari sepanjang Depok lu kan mulai naik dari Sawah Besar lah ya. Iya. Dari sepanjang itu tuh titik-titik rawannya kan banyak juga lah sekolah-sekolah, ada Bunda Kandung, ada ini. Cuman yang menjadi rival itu siapa lah di kereta itu selain sering bentrok dengan KG dan DKI? Ya waktu zaman gue sih ya nggak ada bang. Nggak ada. Di kereta itu cuma DKI, ya Karyaguna. Setelah itu ada namanya 9 DKI apa di Cawang. Ya gue ngelos aja. Pernah juga sama anak Budut juga main pukul-pukulan doang di Depok.
Main pukul-pukulan. Main pukul-pukulan doang. Lu anak mana lu? Gua budut. Wah batu ya kan. Iya. Udah kita sama-sama ngotot. Udah main pukul-pukulan doang. Hampir pisah warga udah. Posisi berapa banyak lo? Berapa orang? Gua posisi kan tau sendiri bang anak gue bang. Kecuali kalau ada anak ngalong, Oh. ada anak captun, itu masuk banyak. Oh. Nah ini lu berapa orang nih? 6 orang. Budutnya? Budutnya sekitar 3-4 orang. Buset. Ya seimbang lah sebenarnya lah. Oh. Seimbang ya. Karena gue berantem di sini ya sebelah sini pisahin, gue berantem di sini sebelah sini pisahin. Tapi gue pernah kejadian anak budut itu gue nyaru gue anak KM. Jadi pas Jawa lagi Albes, ya kan gue dari arah Depok, gue ketemu dia di Pasar Minggu, gue nyaru. Dia pakai baju pakai coretan budut di tasnya. Anak budut tuh, bilang gue KR. Oh lu ditanya gitu? Iya gue bilang gue KR nih, santai anak gue lagi Albes. Ya itu tenang-tenang aja karena dia sendiri. Iya. Ya sebenarnya gue juga nggak mau ngapa-ngapain nih. Pengennya pengen bandain aja. Ya, tapi adalah dari ya basis lain lah ya yang gue menghargai lah. Mungkin dia kenal apa gimana ya kan, ya udah deh lepas aja lah. Karena dia kenal gue menghargai ya kan, ya udah gue nggak apa-apain, paling cuma dibandain doang udah. Waktu itu padahal niatnya itu temen gue ada si Mino, kalau kereta lewat niatnya pengen didorong. Bas hilangkan jasadnya. Sampai segitu? Iya. Apa sampai segitunya lu dendamnya dengan sekolah budut tuh lah? Ya sebenarnya sih dendam sih kagak ya. Ya karena jiwa STM ya gimana bang kalau dibilang sadis. Kalau kita nggak sadis, dia sadis ke kita. Istilah gitu. Hukum jalanan. Nah karena gue belajar pas pertama kali gue masuk itu. Oh. Ya gimana kerasnya STM gue. Iya.